Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada sekalian yang menonton video rekaman saat ini. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Operating System Konsep akan membawakan materi deadlock. Nah, ini adalah daftar anggota kelompok kami. Yang pertama menampiring Volken Marcelo, Bangke Angel Triani, Wagi Nari Pacarlin, Desali Andre, Kolabatula Sufin Raj, Marlisa Billy Kartens, Kolwai Gilby Esra Albert, dan Mandagi Salomo Are. Oke, next. Dan ini adalah daftar materi yang akan kami paparkan nanti. Yang pertama, definition deadlocks. Yang kedua, system model. Yang ketiga, necessary condition for deadlocks. Di situ ada 4 ya. Lalu yang keempat, resource allocation graph. Dan yang kelima, itu salah ya, salah ketik. Yang kelima, handling deadlocks. Oke, next. Materi yang pertama akan dibawakan oleh teman kami Narifa. Persilakan Narifa. Baik, definisi deadlocks. Sebelum saya membahas definisi dari deadlocks, saya terlebih dahulu akan menghantar teman-teman untuk lebih mudah memahami deadlocks. Apa sih itu deadlocks? Next slide. Nah, di sini ada 2 contoh deadlocks yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mari kita lihat contoh pertama. Di sini ada 2 teman pergi ke restoran untuk makan. Mereka memesan makanan yang sama untuk mereka berdua. Nah, setelah beberapa waktu kemudian, makanan disajikan kepada mereka. Dan hanya ada 1 set sendok dan garpu yang diberikan di atas meja. Itu tidak terjadi secara normal, tetapi katakanlah tidak ada lagi sendok dan garpu. Dan keduanya tidak bisa makan tanpa sendok dan garpu. Sehingga mereka berdua mencoba untuk mengambil 1 set hadiah di atas meja. Tetapi hanya ada 1 teman berhasil mendapatkan sendok, sementara teman lainnya hanya mendapat garpu. Nah, sekarang kita lihat situasi ini, keduanya membutuhkan sendok dan garpu untuk makan. Dan hanya ada 1 sendok dan 1 garpu. Nah, teman dengan sendok akan meminta garpu dan teman dengan garpu akan meminta sendok. Keduanya belum siap berikan apa yang mereka miliki. Keduanya menjadi egois. Karena situasi ini, keduanya tidak akan pernah bisa makan. Mereka akan saling menunggu. Dan di saat mereka menunggu itu, tidak ada kemajuan atau perubahan situasi untuk di mana mereka masing-masing akan makan dengan menggunakan 1 leper dan 1 sendok. Nah, kemudian di sini juga ada contoh yang kedua. Nah, di sini ada 2 mobil yang sedang berkendara, yang keduanya datang dari arah yang berlawanan. Nah, kedua mobil itu melewati 1 research atau 1 jalan. Nah, kemudian dapat dilihat karena itu hanya 1 jalan, maka tentunya untuk dapat melewati jalan tersebut, mobil 1 tentunya harus melewati jalan di depannya dengan situasi jalan tersebut kosong. Nah, tetapi dapat dilihat jalan itu dihalangi oleh mobil 2. Nah, begitupun mobil 2 itu pasti membutuhkan jalan kosong untuk dilewati yang berada di depannya. Tetapi sebaliknya, juga jalan di depannya dihalang oleh mobil 1. Nah, kedua mobil itu, mereka tentunya akan saling menunggu. Dan di saat mereka menunggu itu, tidak ada kemajuan yang terjadi atau perubahan situasi saat itu, agar mereka bisa melewati jalan tersebut sampai ke tujuan mereka masing-masing. Nah, dari kedua contoh ini, situasi inilah yang mirip dalam sistem operasi yang disebut deadlocks. Next slide. Nah, what is deadlocks? Apa sih itu deadlocks? Ditulis di sini, no progress in any situation is deadlocks. Atau tidak ada kemajuan dalam situasi apapun itu disebut deadlocks. Nah, tadi saya sudah menunjukkan kepada teman-teman kedua contoh dari deadlocks yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, deadlocks itu adalah situasi ketika ada beberapa proses atau proses human 1 dan human 2 yang akan makan dan proses kedua ada 2 mobil yang sedang berkendara. Proses-proses tersebut saling berbagi sumber daya yang sama, yaitu sendok dan garpu, juga dalam contoh 1 resource-nya atau sumber dayanya itu jalan. Nah, kemudian
mereka saling mencegah satu sama lain atau proses-proses itu untuk mengakses sumber daya tersebut. Nah, sehingga membuat proses-proses itu saling menunggu. Tetapi, tidak ada kemajuan sama sekali dalam proses menunggu itu. Next slide. What is deadlocks in operating system? Nah, apa sih itu deadlocks dalam sistem operasi? Nah, di sini deadlocks that is could happen because of a set of block process in the operating system where each process brings a result and waiting to get a result brought by another process. Nah, situasi atau permasalahan deadlocks terjadi karena adanya sekumpulan proses-proses yang diblokir di dalam satu sistem operasi, di mana setiap proses tersebut itu mereka membawa sebuah sumber daya, dan proses-proses itu saling menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lainnya. Atau sama seperti ketika ada beberapa proses dalam sistem operasi memasuki keadaan yang memang membuat proses-proses itu harus menunggu. Karena sumber daya dari sistem yang diminta dari proses-proses itu dipegang oleh proses lainnya yang juga menunggu. Dan dalam proses menunggu itu sama sekali tidak ada kemajuan atau progresnya. Nah, jadi ada saling menunggu antara proses satu dan proses lain dalam sistem. Next slide. Nah, example di sini atau kita ilustrasikan seperti ini. Next. Diandaikan pada sebuah PC atau CPU itu terdapat dua proses, yaitu proses 1 P1 dan proses 2 P2, dan ada juga sumber daya yaitu R1 dan R2. Nah, selanjutnya P1 dan P2, proses 1 dan proses 2 itu masing-masing membutuhkan sumber daya yaitu R1 dan R2 untuk menyelesaikan proses mereka. Next. Nah, jika mereka dieksekusi proses ini, maka proses 1 akan memanggil atau menggunakan sumber daya R1. Begitupun sebaliknya, proses 2 itu akan menggunakan sumber daya R2. Oke, kembali ke catatannya, bahwa P1 dan P2 itu sebenarnya mereka membutuhkan R1 dan R2 untuk menyelesaikan proses mereka. Nah, jika hanya satu yang bisa digunakan, itu artinya prosesnya tidak akan selesai. Proses 1 dan proses 2 itu tidak akan selesai. Next. Nah, makanya proses 1 itu harus membutuhkan R2. Next. Padahal R2 itu sedang digunakan oleh P2 atau proses 2. Oke, next. Nah, begitupun P2. P2 itu membutuhkan sumber daya R1 untuk menyelesaikan prosesnya. Tetapi sebenarnya R1 itu digunakan oleh proses 1 atau P1. Next. Next. Nah, pada proses ini terjadilah proses menunggu atau proses waiting. Jadi, P1 akan menunggu R2 sementara P2 akan menunggu R1. Nah, masing-masing proses ini tidak akan melepaskan sumber daya mereka, kecuali prosesnya diselesaikan. Nah, makanya saat proses 1 menunggu R2 yang digunakan oleh proses 2, dan sebaliknya, P2 menunggu R1 yang digunakan oleh P1. Itulah saat terjadinya deadlock. Jadi, tidak ada kepastian bahwa sampai kapan dia akan menunggu. Begitu, oke? Next slide. Materi selanjutnya, next. Oke, apa yang dikatakan oleh teman saya tadi benar adanya. Saya di sini itu hanya mempertajam bagian-bagian tertentu. Mari kita mengecek ulang definisi deadlock, namun dengan definisi lain. Jadi begini, ketika sebuah thread, oke nanti akan saya jelaskan thread itu apa dan juga resources. Ketika sebuah thread meminta sejumlah resources dan jika resources yang berkaitan tidak tersedia di saat itu, maka si thread ini akan masuk ke dalam status menunggu. Ya, jelas. Dan kadang-kadang status ini tidak berubah. Kenapa? Karena resources yang diminta sedang berada di thread yang statusnya juga menunggu resource lain, dan seterusnya. Siklus ini tidak berhenti. Tidak ada kepastian seperti kata teman saya tadi. Selanjutnya mari kita penggal kalimat pertama dari definisi ini. Next.
Nah, dari beberapa kata ini kita dapat dua kata kunci yang sudah saya katakan tadi yang akan sering didengar dalam presentasi kelompok kami. Oke, next. Kalau kita terjemahkan secara kasar, thread itu ya artinya unit terkecil dari sebuah pemrosesan. Next. Jadi ketika kita mengatakan proses, itu sama saja dengan kita mengatakan thread, sebab thread merupakan bagian dari proses itu sendiri. Karena thread di sini dibilang bahwa karena proses terdapat beberapa atau lebih threads ya. Oke, next. Kenapa harus dibagi ke dalam threads? Kenapa satu proses itu harus dibagi ke satu atau lebih threads? Nah, ini sama ketika satu pekerjaan rumah dikerjakan oleh satu orang. Ketika kita mengerjakan, misalkan satu orang ini mengerjakan menyapu, lalu setelah itu dia cuci piring dan seterusnya. Ini tentunya dia harus kerja sesuai berurutan. Artinya dia tidak bisa sekaligus karena diri dia cuma satu. Nah, artinya ya mau nggak mau harus kerja lebih. Tetapi jika kita membagi pekerjaan rumah kedua orang, maka satu orang dapat menyapu dan satu orang dapat mencuci piring dalam waktu yang sama. Dan tenaga yang digunakan juga sudah dibagi ke masing-masing orang. Pada dasarnya untuk dapat menyelesaikan proses secara efisien. Next. Nah, resource kalau terjemahannya itu ya sumber daya. Namun sumber daya di sini merupakan semua bagian dalam komputer yang dapat diatur atau dikelola dan ditunjuk atau ditetapkan oleh operating system sehingga semua hardware dan software dapat bekerja. Kita tahu sendiri bahwa operating system memiliki tugas untuk mengelola dan menentukan penggunaan resource secara adil. Nah, resource dapat dibagi ke beberapa kategori. Di antaranya memori, printers, CPUs, files, dan I/O devices. Tentu saja ini belum semuanya, tapi ini hanya beberapa di antaranya. Oke, mari kita lanjut. Next. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, dikelola dan ditunjuk oleh operating system, resources. Oke, next. Nah, sistem sendiri dapat dimodelkan sebagai sekumpulan sumber daya yang terbatas yang akan dialokasikan ke sejumlah thread sesuai dengan yang dibutuhkan. Sebaliknya, thread sendiri harus request resource apa yang akan dipakai. Lantas ini akan mengantar kita ke slide selanjutnya. Next. Nah, jadi dalam situasi normal, umumnya proses itu seperti ini. Urutannya seperti pertama request, use, dan release. Pertama, thread harus request dulu resource-nya, lalu menggunakannya, dan setelah digunakan, resource tersebut harus dilepaskan. Nah, mari kita balik ke definisi yang saya sebutkan tadi. Next. Di situ ada beberapa kata yang saya highlight ya, yaitu request dan are held. Keduanya merupakan proses yang saya sebutkan tadi, yaitu request dan use. Lantas, kenapa tidak ada proses release? Ya, karena ini deadlock. Situasinya tidak normal. Deadlock dapat diselesaikan apabila ada proses atau progress ya, yang terjadi pada salah satu thread yang dalam status menunggu. Seperti yang sudah disebutkan oleh teman saya Narifo tadi ya, harus ada progress. Kalau tidak ada progress itu berarti masuk ke deadlock ya. Nah, ini menimbulkan pertanyaan bagi kita semua. Lantas kondisi seperti apa yang membuat deadlock ini dapat terjadi? Nah, pertanyaan ini akan dijawab melalui materi yang akan dibawakan oleh teman saya. Oke, next. Oke, di topik ketiga ini kita akan membahas tentang 4 kondisi yang diperlukan agar terjadi deadlock. Pertama, kita akan menjelaskan pengertian dari setiap kondisi ini, lalu kita akan menambahkan contoh yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari, agar kita dapat mengerti kondisi ini dengan baik. Next. Baik, kondisi pertama yang akan kita bahas dalam slide yang ini yaitu mutual exclusion. Atau mutual exclusion itu adalah sumber daya yang hanya dapat diakses oleh satu proses. Atau dengan kata lain, dalam suatu proses itu ketika memiliki sumber daya, maka sumber daya yang ada pada proses tersebut hanya dapat digunakan oleh satu proses. Yang artinya
Jika ada proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut, maka proses itu harus menunggu hingga sumber daya yang tadi dipakai oleh proses pertama dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Next. Oke, next, Jambo. Oke, jadi contoh mutual exclusion yang akan kita gunakan di sini adalah printer. Nah, jadi merah ini itu resource-nya, ini printernya. Lalu yang hijau ini itu prosesnya atau dokumennya. Nah, printer ini atau resource ini tidak dapat memprint 3 dokumen ini sekaligus. Nah, jika kita ingin memprint semua dokumen ini, maka printer ini harus memprint satu dokumen satu per satu. Nah, itu adalah contoh dari mutual exclusion di mana resource ini atau printer ini hanya dapat memproses satu proses saja. Next. Untuk kondisi yang kedua yaitu hold and wait. Hold and wait itu adalah sebuah proses yang dapat meminta sumber daya lagi, tetapi harus menunggu sumber daya tersebut selesai digunakan atau tidak dipakai. Nah, artinya proses yang sedang memakai sumber daya itu boleh meminta sumber daya yang lain lagi dengan maksud proses tersebut harus menunggu hingga benar-benar sumber daya yang dia perlukan atau yang dia minta tidak dipakai oleh proses yang lain. Nah, dalam hal ini dapat menyebabkan kelaparan dalam sumber daya, sehingga hal itu terjadi karena dapat saja sebuah proses itu tidak mendapatkan sumber daya dalam waktu yang lama. Next slide. Oke, jadi contoh hold and wait itu seperti ini. Anggap saja ada orang. Nah, orang ini dia ingin bermain game. Jadi prosesnya itu bermain game. Tapi untuk bermain game, orang ini membutuhkan 2 resource atau 2 device. Yang pertama adalah keyboard, dan yang kedua adalah mouse. Nah, tapi masalahnya, ini mouse ini itu sedang digunakan oleh orang lain atau sedang digunakan oleh proses lain. Nah, karena itu orang yang di sebelah kiri ini dia tidak bisa bermain game karena dia hanya memiliki 1 resource, sedangkan dia butuh 2 resource. Nah, agar orang ini dapat bermain game, maka dia harus menunggu orang yang di sebelah kanan selesai menggunakan mouse itu. Nah, kalau sudah tidak ada proses yang menggunakan mouse itu, maka orang yang sebelah kiri ini dia dapat bermain game atau menjalankan prosesnya karena dia sudah memiliki 2 device. Itu adalah contoh hold and wait, di mana jika ia membutuhkan 2 resource, maka dia harus memiliki 2 resource ini untuk melakukan prosesnya. Jika hanya ada 1 resource, maka ia tidak dapat melakukan prosesnya. Next. Kondisi yang ketiga yaitu no preemption. Sumber daya tidak dapat diambil dari proses kecuali proses itu melepaskannya. Nah, artinya sumber daya yang ada pada sebuah proses itu tidak dapat diambil begitu saja oleh proses yang lain. Nah, karena tidak dapat diambil begitu saja, bagaimana suatu proses yang lain dapat mengambilnya? Maka untuk mendapatkan sumber daya tersebut, proses harus melepaskan terlebih dahulu. Sumber daya yang pertama harus dilepaskan dulu oleh proses yang pertama, sehingga proses yang memegangnya itu tidak menggunakannya lagi. Maka proses yang menunggu itu dapat memiliki sumber daya yang tersedia. Next slide. Sofin, can we go to the 6th slide? Oke, jadi ini adalah contoh dari no preemption. Oke, anggap sini kita memiliki 1 resource. Anggap saja ini bank. Lalu kita memiliki 3 proses atau 3 orang.
Nah, tiap orang ini mereka ingin melakukan transaksi di bank. Nah, di bank ini kan sementara ada orang yang melakukan transaksi. Nah, karena ada orang di dalam bank, maka orang-orang yang sedang mengantri atau proses yang sedang mengantri, mereka tidak dapat memaksa masuk di dalam bank ini. Nah, mereka juga tidak dapat mengeluarkan orang yang berada di dalam bank. Nah, agar mereka bisa masuk ke dalam bank, mereka harus menunggu orang yang berada di dalam bank ini selesai melakukan prosesnya, sehingga mereka dapat masuk. Itu adalah contoh dari no preemption, di mana proses yang sedang mengantri tidak dapat mengeluarkan atau memberhentikan proses yang sedang menggunakan resource. Next. Baik, untuk kondisi yang terakhir yaitu circular wait. Nah, dalam sekumpulan proses, setiap proses menunggu sumber daya dari proses yang lain. Nah, kondisi ini dapat orang katakan seperti rantai atau lingkaran atau sirkular. Nah, di sini maksudnya yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang oleh proses berikutnya. Seperti misalnya proses yang pertama membutuhkan sumber daya yang dipegang oleh proses yang kedua. Begitupun sebaliknya dengan proses yang kedua. Next slide. Next. Oke, di sini saya akan menggunakan contoh circular wait sekalian contoh deadlock. Nah, anggap saja di sini ada orang. Nah, dia ini pekerja, jadi dia memiliki resource yaitu kerja. Lalu di bawah sini ada rumah, anggap saja ini perusahaan. Nah, perusahaan ini dia memiliki resource pengalaman. Nah, anggap saja orang yang di atas ini dia membutuhkan pengalaman. Nah, tapi perusahaan bilang kalau kamu ingin pengalaman, kamu harus kerja di sini. Nah, di sini terciptalah suatu kondisi deadlock, sekaligus juga circular wait, di mana orang ini yang di atas dia membutuhkan pengalaman, tapi perusahaan bilang kalau kamu ingin bekerja, kalau kamu ingin pengalaman, kamu harus bekerja. Nah, tapi orang ini tidak bisa bekerja karena dia tidak ada pengalaman. Nah, itu adalah satu kondisi deadlock sekaligus circular wait, di mana proses yang di bawah menahan resource yang dibutuhkan oleh proses yang di atas. Nah, proses yang di atas juga dia menahan resource yang dibutuhkan oleh proses yang di bawah. Sekarang kita akan masuk di topik berikutnya, akan dijelaskan oleh Volkan Manampiri. Next. Oke, untuk topik selanjutnya yaitu resource allocation graph. Next slide. Apa itu resource allocation graph? Jadi secara ringkasnya, resource allocation graph merupakan sebuah cara visual untuk menentukan apakah ada deadlock atau kemungkinan terjadinya deadlock. Tadi sebelumnya telah dibahas pengertian serta penjelasan dari deadlock oleh saya. Nah, apa hubungan dari deadlock ini dengan resource allocation graph? Dengan adanya resource allocation graph ini, maka dapat menggambarkan lebih presisi mengenai deadlock dengan menggunakan graf yang berarah. Nah, seperti apakah graf? Next slide. Graf yang dimaksud terdiri dari beberapa himpunan. Yang pertama, himpunan titik V, yang mana titik V ini memiliki makna sebagai vertex, yang kemudian juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu proses yang aktif pada sistem yang dilambangkan B atau proses, dan resource atau sumber daya dari sistem yang dilambangkan R. Dari proses resource juga terbagi atas dua bagian, yaitu
single instance, dan single instance biasanya direpresentasikan sebagai sebuah box yang ada di dalam box lainnya, yang mana di sana akan ada satu titik. Jadi jumlah titik akan menentukan berapa banyak instance yang ada dari setiap sumber daya. Sedangkan untuk instance juga direpresentasikan sebagai sebuah kotak yang ada di dalam kotak, sama seperti single instance, tapi bedanya memiliki jumlah titik yang lebih banyak. Next slide. Berikutnya pada resource allocation graph ada juga yang edge. Edge terbagi atas dua tipe, yaitu assign edge dan request edge. Assign edge sendiri merupakan suatu keadaan di mana saat ada resource yang masuk ke proses, maka ini akan disebut sebagai assign edge. Sedangkan untuk request edge adalah suatu keadaan saat suatu proses membutuhkan atau mau mengambil suatu resource untuk menyelesaikan suatu eksekusi. Nah, selanjutnya setelah kita telah melihat apa itu resource allocation graph, kita akan melihat contoh-contoh dari resource allocation graph. Slide. Nah, untuk yang pertama, ini adalah contoh dari resource allocation graph. Dapat dilihat pada gambar ini, di mana keadaan sistem memiliki beberapa proses dan resource. Pada gambar tersebut memiliki tiga proses, P1, P2, dan P3, dan ada 4 resource di sana, R1, R2, dan R3. Di mana untuk resource 1 atau R1 memiliki satu anggota, yang artinya resource 1 ini merupakan single instance, dan resource 2 atau R2 pada gambar ini memiliki 2 anggota, yang mana artinya R2 ini adalah instance. Sedangkan untuk R3 pada gambar ini hanya memiliki satu anggota sama dengan resource 1, berarti R3 ini juga adalah single instance. Yang terakhir ada R4 di sini, atau resource yang keempat yang memiliki 3 anggota yang lebih banyak dari resource sebelumnya, maka R4 juga adalah multi instance. Nah, proses yang berjalan di sini ada 3 proses. Untuk proses 1, P1-nya membawa satu anggota dari resource 2 dari R2, kemudian P1 juga menunggu atau meminta satu anggota dari sumber daya dari resource R1. Nah, sedangkan untuk proses yang kedua, P2 bawa satu anggota dari resource 1 dan satu anggota juga dari resource 2, dan proses yang kedua ini dia merequest untuk sumber daya dari resource yang ketiga. Dan sedangkan untuk proses yang ketiga diassign oleh resource yang ketiga, yaitu R3, sedangkan tidak ada request yang dilakukan oleh proses yang ketiga. Sedangkan yang terakhir yang resource yang keempat tidak memiliki apapun dengan proses ataupun resource lainnya, maka pada contoh gambar ini tidak ada siklus sistem yang terjadi, maka tidak terjadi deadlock di contoh yang pertama ini. Sekarang kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Slide. Untuk contoh yang kedua selanjutnya yaitu resource allocation graph yang terjadi atau mengalami deadlock. Nah, pada contoh yang kedua ini mirip dengan contoh yang pertama, namun pada contoh ini ada satu request edge yang ditambahkan, yaitu pada proses 3 atau P3 meminta request ke resource 2 atau R2. Nah, sedangkan resource 2 ini
hanya memiliki 2 anggota di dalamnya dan kedua resource itu sedang digunakan oleh proses 1 dan proses 2. Nah, maka didapati di contoh yang kedua ini ada 2 siklus yang terjadi, yaitu yang pertama siklus dari P1 yang request ke R1 dan R1 digunakan oleh proses 2. Selanjutnya proses kedua merequest ke resource 3 dan resource 3 digunakan oleh proses 3. Dan selanjutnya berputar lagi ke proses 3 minta request ke resource 2, sedangkan resource 2 digunakan oleh proses 1. Maka didapati dari proses 1 ke proses 1 lagi terjadi sebuah siklus. Nah, dari siklus ini maka proses 1, 2, dan 3 terjadi deadlock karena proses-proses saling menunggu sumber daya dari resource yang ada. Masih ada satu lagi contoh, namun akan diteruskan oleh teman saya, Din. Baik, saya akan menunjukkan contoh graf yang tidak terjadi deadlock. Pada gambar ini menggambarkan bahwa proses pertama membutuhkan sumber daya dari R1, padahal anggota dari R1 itu digunakan dari proses 2 dan proses 3. Selanjutnya, proses 3 itu membutuhkan R2, sementara R2 itu digunakan oleh proses 1 dan proses 4. Maka yang bisa dieksekusi yaitu proses 4 dan proses 2. Jadi kita anggap aja yang dieksekusi itu proses 2. Jika sudah dieksekusi, R1 itu anggotanya akan kosong. Namun proses 4 juga tidak dieksekusi, R2 itu salah satu anggotanya akan kosong dan bisa digunakan oleh proses 3. Jika selesai semua prosesnya diproses, tidak ada lagi siklus yang terjadi pada gambar tersebut dan tidak ada lagi deadlock. Berdasarkan 3 contoh yang kita pelajari, didapatkan beberapa poin kesimpulan dari resource allocation graph, yaitu apabila graph tidak terdapat siklus, maka tidak ada proses dalam sistem yang deadlock. Kedua, apabila proses graph siklus, sistem kemungkinan deadlock dengan ketentuan jika pada setiap tipe sumber daya hanya terdapat satu anggota, maka terjadi deadlock. Kedua, jika pada setiap tipe sumber daya terdapat beberapa anggota, maka kemungkinan akan terjadi deadlock. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Andre dan Sufin. Baik. Next. Pada saat ini saya akan membahas tentang handling deadlocks. Saya akan membahas tentang prevention dan avoidance. Dan untuk bankers algorithm sendiri akan dibahas oleh teman saya Sufin. Next. Nah, yang pertama deadlock prevention. Perlu diingat bahwa ada 4 kondisi atau 4 syarat yang sudah dibahas pada poin yang kedua sebelumnya. 4 syarat ini dibutuhkan untuk terjadinya deadlock. Nah, deadlock prevention itu melakukan setidaknya 1 di antara 4 syarat deadlock itu harus ditolak. Jadi artinya memastikan paling sedikit 1 saja penyebab deadlock itu tidak berlaku. Singkirkan 1, maka 4 syarat tersebut tidak akan terjadi. Yang pertama, kita harus mencegah mutual exclusion. Nah, mencegah mutual exclusion di sini artinya mencegah tidak tersedianya research yang dapat digunakan bersama-sama.
Jadi semua proses yang ada membawa research yang tidak dapat digunakan bersama-sama, begitu. Jadi hal ini untuk mencegah research tersebut akan available hanya jika research tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai research tersebut. Yang berikutnya hold and wait. Jadi kita harus mencegah hold and wait dengan memastikan bahwa proses yang meminta research, proses tersebut tidak membawa research lain. Jadi sebelum eksekusi atau alokasi research, pastikan bahwa proses yang meminta research hanya dibolehkan jika proses tersebut tidak membawa research lain. Yang ketiga, poin ketiga, no preemption. Nah, kita harus mencegah hal ini. Jika sebuah proses membawa beberapa research dan meminta research lain yang tidak dapat segera dipenuhi atau dia harus menunggu, maka research yang sedang dibawa oleh proses tersebut harus dilepaskan. Kalaupun research yang ada dapat ditunda, maka harus dibolehkan untuk ditambahkan ke daftar research, seperti yang dicontohkan oleh teman saya Billy tadi, yang untuk proses P2 dan P4. Nah, yang keempat, circular wait. Hal ini harus dicegah dengan memberlakukan seperti pre-order dari proses untuk jenis research yang dia butuhkan, dan setiap proses tersebut meminta research sesuai nomor urutan. Jadi seperti mengantri, seperti contoh yang mengantri di bank, dan itu diberikan nomor agar lebih teratur dan tidak stuck, sehingga tidak terjadi deadlock. Nah, next, yang kedua, deadlock avoidance. Nah, untuk melakukan avoidance, sistem harus mempunyai tambahan ketersediaan informasi. Nah, tambahan informasi seperti apa? Tambahan informasi yang dimaksudkan di sini adalah seperti proses yang mana yang meminta research dan berapa lama akan digunakan. Jadi, hal ini dilakukan untuk memastikan sistem yang sedang berjalan tidak memasuki deadlock. Dengan informasi tadi, maka dapat diputuskan apakah proses itu harus menunggu atau tidak dijalankan sama sekali. Nah, research manager akan menolak proses yang meminta research yang berpotensi untuk terjadinya deadlock. Dalam deadlock avoidance sendiri, setiap proses harus mendeklarasikan jumlah maksimal setiap jenis research yang dibutuhkan. Nah, jika ada permintaan research yang maksimum digunakan, jadi contoh dia deklarasikan research yang dia butuhkan 2, dan dia sudah menggunakan 2 tapi dia masih mau tambah research lagi, maka proses tersebut akan dipaksa untuk melepaskan semua research yang sudah dia miliki karena dia sudah menggunakan maksimum research yang dia deklarasikan. Nah, algoritma deadlock avoidance sendiri itu secara dinamis menguji state, ya seperti di gambar ini ada save state. Dia menguji state dari research allocation untuk menjamin tidak pernah terjadi kondisi circular wait. Itulah untuk memastikan bahwa sistem kita itu selalu berada dalam save state. Nah, state dari research allocation ditentukan dengan jumlah yang tersedia dan yang dialokasikan dan jumlah maksimal kebutuhan dari proses tersebut. Nah, untuk yang itu contohnya akan dibawakan oleh Sufin. Nah, untuk sistem deadlock avoidance sendiri, untuk yang deadlock avoidance ini, kebanyakan itu seperti yang kita tahu bahwa permintaan terhadap research itu hanya 1 kali. Jadi lewat permintaan itu sistem kan harus sudah mengenali. Jadi research mana yang kalau dia dialokasikan dia akan berdampak deadlock atau tidak. Itulah kenapa ini disebut dengan avoidance. Jadi menghindari. Kemudian dalam hal ini terdapat 2 cara, yaitu yang pertama, jangan memulai proses apapun jika proses tersebut akan membawanya pada kondisi deadlock. Nah,
Jika saat ini kita akan memulai sebuah proses dan proses itu akan berpotensi untuk deadlock, maka proses itu sudah dicegah. Dan yang kedua, jangan memberi kesempatan pada suatu proses untuk meminta research lagi. Jadi seperti ini yang digambar di basic fact tentang safe state ini. Kalau sistem kita berada di safe state, maka ketika dia mau minta research tambahan, maka pastikan berikutnya dia akan tetap ada di safe state. Kalau dia tidak ada di safe state, maka secara otomatis proses itu akan ditolak atau dihentikan. Nah, untuk safe state sendiri bisa kita lihat jika sistem itu berada dalam safe state, maka deadlock itu tidak mungkin terjadi. Jika sistem kita berada di bagian unsafe state, maka kemungkinan deadlock itu pasti terjadi. Tapi unsafe state itu belum tentu terjadi deadlock, karena kita bisa menggunakan seperti deadlock prevention. Jadi kita masuk ke dalam deadlock, maksudnya kita masuk ke dalam situasi yang tidak safe, tapi kita mencegah untuk tidak terjadi deadlock. Nah, disinilah avoidance bekerja. Jadi avoidance itu memastikan bahwa sistem kita tidak akan pernah masuk ke dalam unsafe state. Demikian dari saya. Untuk Bankers algorithm akan dijelaskan oleh teman saya Sufit. Terima kasih. Okay, now we'll talk about Bankers algorithm. So why is it called Bankers algorithm? First, the reason for Bankers algorithm is to handle multiple instances at the same time. So it started from banking systems. Let me elaborate. So a bank, the purpose of a bank is to give off money to customers. So here's like an example. A customer will visit the bank and take a loan, and the bank will give money for that loan. Now, this scenario is, what if many customers come for a loan? So if the bank gives money to one customer, then money to another customer, if many customers will request for a loan, for sure the bank will run out of money. So with Bankers algorithm, how do we give many money to the customers who are asking for a loan, but at the same time let the bank survive, let the bank be in a safe state, so that it can still have money, but at the same time give money for loans. That is the concept of Bankers algorithm. This is also known as safety algorithm. Now, when should you use Bankers algorithm? You need three things. If you want to find out how many instances of resources can max request, or how many maximum instances can be used. The next one, how many instances each resource process can hold. The third, how many instances is available for the system. Let me show you in the solving. So here is a question for Bankers algorithm. Here we have a matrix of allocation, max, and available. We need to find the need matrix and state that if it is in a safe state, and if it is safe, we give the safe sequence. So these are the steps of solving the Bankers algorithm. First, you need to input the number of processes. So the process I have given is from P1, P0, P1, P2, P3, and P4. Next, you need to have two of the three needed. You need to either have allocation, max, or need. So for this question, we have
allocation, and the max. Next, you need to calculate the total number of resources. So, how do you calculate the total? The total is equal to allocation plus available. So, alloc plus available. Now, how do you do that? You need to first calculate the total allocation. So let us calculate. For A is 2. For B, 3 plus 6 is 9. For C, 8 plus 2, 10. And D, 4 plus 4, 8 plus 4, 12. I forgot to say, A, B, C, D could be like your device. So if we say this is an overall computer's operating system, A could be your keyboard, mouse, printer, CPU. This could be your devices. Okay, let's continue. So now that we have our total allocation, we add it with our available. So 2, 9, 10, 12 plus 1, 5, 2, 0. So 3, and it will be equal to 9 plus 5 is 14, 12, 12. So our total is equal to 3 plus 14, 12, and 12. That is our total for the banker's algorithm. Next, after we calculate our total resources, we need to find our need. Flag is actually our process. So now we need to find our need. And to find the need, we need to create a matrix. Okay. For need. The formula for finding the need is max minus alloc. Okay, so we need to create our need matrix. So what is that max minus alloc? So if we find the need for process 0, so 0 minus 0, 0 minus 0, 1 minus 1, 2 minus 2. So 0, 0, 0, 0. Next, for P1, 1 minus 1 is 0, 7 minus 0, 5 minus 0, 0 minus 0. So it will be 7, 5, and 0. For P2, 2 minus 1 is 1, 3 minus 3 is 0, 5 minus 5 is 0, 6 minus 4 is 2. Next, for P3, 0 minus 0 is 0, 6 minus 6 is 0, 5 minus 3 is 2, 2 minus 2 is 0. Next, for P4, 0 minus 0 is 0, 6 minus 0 is 0, 5 minus 1 is 4, 6 minus 4 is 2. So this is our need matrix. So we already found our need. Next, we have to start doing the actual banker's algorithm, which is compare our available and our need. Why? Let me say that we have a device A, and the process for that is we use 0012. And the computer has given the maximum amount of 0012. And this is what we got available from what was used. But we got the need to calculate from what you have that is max, how much do you need to use it so that you won't waste any allocation, and whatever that is remained can be maximized for the other process. So again, need is max minus alloc. So after you find the need, you compare for banker's algorithm. Compare is with available and the need.
Now let us compare. For P0, what we have available is 1, 5, 2, and 0. What we need is all 0. So we have so much available, which means this is okay. Next, for P1, we need for a 0, but we have 1 available. That's good. But we need 7 for B, but we have available 5. It's not enough, so we cannot. Next, we need 1 for A, and we have 1 available. That's okay. We need 0, we have 5 available. Okay. We need 0, we have 2 available. That's okay. We need 2, but we don't have anything available for it, so we cannot. Next, for A, we need 0, we have 1 available. For B, we have 0, we have 5 available. That's good. We need 2, we have 2 available. That's good. We need 0, we have 0. So it's okay. Next, we need 0, we have 1 available. Okay. We need 0, we have 5 available. Good. We need 4, but we have 2 available. So cannot. Okay. Now what we should notice, if we have all checked, that means it's in a safe state. But because we have an X, we need to double check. And how do we do that? We need to find our sequence. We need to find our sequence. Now, what is the formula of sequence? Sequence is equal to available plus alloc. Now, we already have for P0 1 available. So you compare it with what you need. What you should know that once you use what is available, you need to start all over again. Okay. So we don't need anything for P0, so let us use what we have available. So 1520, it's more than enough of what we need, and we used it, so it's safe. Next, let us do for P1. So again, available plus alloc. So 0 plus 1, 1, 0 plus 5, 5, 1 plus 2, 3, 2 plus 0, 2. Okay, let's compare. We need 0, but we have 1. Okay, we need 7, but we have 5. So we cannot. So let's just skip. Okay, let us continue for P2. So 1 plus 1 is 2, 3 plus 5 is 8, 5 plus 3 is 8, 4 plus 2 is 6. Let us compare. 2, we need 1, we have 2, okay. We need 0, we need 0, we have 8, so okay. We need 2, we have 6, so it's okay. So this is a safe sequence. Next, let us look at P3. So we'll add again. 0 plus 2, 2, 6 plus 8 is 14. And 3 plus 8 is 11. 2 plus 8 is 2 plus 6 is equal to 8. Let us compare. 0, okay, 0, okay. So 2 and 11, it's okay. 0 and we have it. So it is okay. Next, P4. So let us add again. 0 plus 2 to 14 and 0. 1 plus 11, 12. 4 plus 8 is 12. So of course, this is greater than what we need. 2 is greater, 14 is greater, 12 is greater. 12 is also greater, so this is okay. Since we finished up to P4, we should know that we skipped P1. So let us go back. Now we have 1, 0, 0, 0. So 1 plus 2 is 3, 0, 14, 12, and 12 because this 0 plus this 3. Okay, so 3, 14, and 12.
This is greater than 0, greater than 7, greater than 5, greater than 0. So this is okay. Now, we already did our check. Let us write our sequence. So P0, P1, P2, P3, P4. This is our sequence. Next, are we done or not? To identify if we are done or not, we should check our final answer. If our final answer is equal to our total, so that means we have completed the algorithm and it is safe. Why? If both of them are the same, then it is in a safe state. So the question is, we need to find the need matrix. Did we do it? Yes, we got our need matrix. Is it in the safe state? Yes, because both are in the same answer. And do we have a safe sequence? Yes, this is our safe sequence. So let me go over. First, we found the number of processes, 0 to 4. We have what we need, allocation and max and need. Our total resources is this one, 3, 14, 12, 12. Next, first we need to find our need. We already got our need. Then find a process in which flag or our process and the need is available or safe. And then, if it is safe, keep completing and go back to step 2. So whatever we found was safe, we kept going on, and whichever is not, we skip until we can do it. So we have to keep doing this until we reach the final answer. Now, keep going until everything is 1. What does this 1 mean? Like in computer, 0 and 1. If 1 means both are same, so that means it is safe. If 0, that means these two answers are different. So let us relate to computers. Computers have an amount of devices, so they have different devices and different process. One process might need more allocation than the other. So the computer will give a max and a need, and through the need, it will maximize whatever it has and balance. So if like a keyboard needs this much, it will give like 1532, and then it will give the rest for the mouse or the CPU. So maximizing everything and letting the operating system run smoothly. If there is an error, it might cause a hang, or we can say a deadlock. So this is Banker's algorithm. Thank you very much. Oke, jadi berhubung materinya sudah selesai, secara garis besar pada presentasi kami, para teman-teman sekalian dapat mengetahui deadlocks itu apa, kondisi-kondisi penting yang ada dalam deadlocks, lalu pengalokasian resource dalam bentuk grafik, serta bagaimana menghindari ataupun mencegah deadlocks. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih kepada sekalian yang telah fokus mengikuti, dan mohon maaf apabila ada kekurangan yang nampak maupun tak nampak dalam presentasi kami.